Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kolaka, sekaligus mewakili Ketua BPIH Bapak Wakil Bupati tidak sempat hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Dandim 1412 Kolaka. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolres Kolaka, Bapak-bapak dan ibu-ibu panitia penyelenggara ibadah haji tingkat Kabupaten Kolaka musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi yang saya muliakan. Di pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bersama-sama hadir di aula Pelhut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dalam rangka kita mengikuti rapat koordinasi terkait dengan pemulangan jamaah haji Kabupaten Kolaka yang tergabung dalam kloter 25, 27, dan 42. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kita lakukan hari ini, insya Allah apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji kita akan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelum kita mendengarkan arahan-arahan yang mewakili dari Ketua PPIH tingkat Kabupaten Kolaka musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi dan rencana pemulangan jamaah haji kita. Yang pertama, insya Allah jamaah haji kita sekarang ini yang tergabung dalam kloter 25 dan 27 sudah berada di Madinatul Munawwarah. Untuk kloter 42 masih berada di Mekah, dan kondisinya sampai hari ini kita bersyukur kepada Allah, dari 368 orang dari Kolaka semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ada yang sakit tetapi masih bisa ditangani oleh tim kesehatan kloter, dan bahkan waktu di Mekah kami tidak mendapatkan informasi kalau ada jamaah kita yang sampai dirujuk ke rumah sakit. Beberapa hari terakhir ini di Sulawesi Tenggara ini sampai hari ini informasi sudah 4 orang yang berpulang ke rahmatullah. 1 orang dari Konawe Utara, 1 orang dari Kendari, kemudian 1 orang dari Kolaka Utara, dan terakhir kemarin 1 orang dari Kolaka Timur. Mudah-mudahan sudah lompatan-lompatan begitu dilewati Kolaka. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah kita yang kita lepas pertama sebanyak 354 orang,
Kemudian kita berangkatkan tahap kedua 14 orang, semuanya bisa kembali seperti kondisi pada saat kita lepas dan pada saat kami antar ke Makassar. Kemudian informasi kedua, untuk jamaah kita yang tergabung dalam 3 kloter itu, jadi sekaligus ini Pak, nanti kloter 42 yang datang bulan Agustus tidak ada lagi rapat, sekaligus kita bicarakan hari ini. Kloter yang tergabung dalam kloter 27 insya Allah akan tiba di Makassar pada tanggal 23 Juli. Dan 1 orang ini bergabung dengan Kota Kendari dan Konawe. Ada 1 orang di sana, insya Allah akan tiba di Makassar pada tanggal 23. Kemudian yang tergabung dalam kloter 27 yang berjumlah 353 orang itu akan tiba di Makassar pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 14.30. Jadi diperkirakan sekitar setengah 3 itu sudah tiba di Makassar, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan di jalan. Kemudian untuk kloter 42 sebanyak 14 orang insya Allah akan tiba di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2023. Dan semua jamaah kita yang tiba di Makassar pada tanggal sebagaimana saya sebutkan tadi, insya Allah beberapa orang PPIH akan menjemput di Makassar. Ada yang berangkat tanggal 22, ada yang berangkat tanggal 24, dan insya Allah nanti untuk Agustus, 1 Agustus ada lagi yang berangkat, mungkin hanya 2-3 orang yang berangkat menjemput 14 orang itu. Jamaah yang tergabung dalam kloter 25 dan 27 insya Allah akan kita transit di asrama haji. Jadi yang tiba tanggal 23 1 orang itu akan menunggu teman-temannya dari yang tergabung dalam kloter 27 yang akan tiba pada tanggal 24. Kemudian kita mulai berangkatkan menuju Bandara Sanyani Bandera di Kolaka ini nanti pada tanggal 25 pagi. Jadi 1 penerbangan tanggal 25 pagi itu jumlah jamaah kita sebanyak 64 orang. Ya, jadi terbang pagi 64 orang. Kemudian pada pukul 12.00 kita akan berangkatkan lagi sebanyak 68 orang. Selanjutnya pada tanggal 26 pagi kita akan berangkatkan lagi sebanyak 68 orang. Kemudian 26 siang kita akan kembali memberangkatkan ke sini juga sebanyak 68 orang. Kemudian pada tanggal 27 pagi kita akan berangkatkan sebanyak 68 orang. Untuk 27 siang dalam daftar kita ini ada 17 orang jamaah ditambah 5 orang panitia. Tapi ini kemungkinannya yang dalam daftar ini manifest untuk tanggal 27 siang ini kemungkinannya jamaah-jamaah yang akan tidak hanya transit, kemungkinan akan ada yang tinggal beberapa minggu atau ada yang beberapa bulan, bahkan mungkin tidak akan ke Kolaka lagi. Ya, sudah singgah di kampungnya, ada di Maros, ada di Bone,
ada juga di Sidrap. Nah, ini jadi ini sehingga kita perkirakan yang akan diberangkatkan pada tanggal 27 pagi 7 siang itu sisa panitia yang kembali. Nah, yang jamaahnya sudah masing-masing singgah di daerahnya masing-masing. Ini setiap saat ini kami dapat WA dari sana, Pak Haji, kalau bisa saya mau singgah dulu saya. Nah, singgah dulu. Tidak ada yang bilang saya mau pulang kampung, minta saya mau singgah dulu. Kalau bagaimana jam santai yang sudah di kantor, nanti kami suruh keluarga ambilkan. Itu berarti tidak ada lagi harapan mau ke sini. Ini yang tanggal 27, yang kloter 27. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dari jamaah kita 354 itu akan transit di Makassar. Ya. Tadi yang berangkat tanggal 25 itu berarti transit 1 malam. Karena tiba tanggal 24. Yang kita pulangkan pada tanggal 26 itu berarti transit 2 malam dan ada yang transit 3 malam. Sama waktu kita pemberangkatan dulu. Jadi ada yang sampai 3 malam di Makassar baru berangkat, ada yang 2 malam, ada yang 1 malam. Nah, jadi ada yang transit. Nah, sehingga mekanisme pemulangan jamaah kita rubah. Kalau yang lalu di tahun lalu Pak, yang berangkat pertama kembali terakhir. Yang tahun lalu. Ya. Ayo sedikit ada keberatan, kenapa kami terlalu lama, kami diberangkatkan pertama, terakhir juga dipulangkan. Jawaban kita, insya Allah Bapak dan Ibu dalam musafir itu perjalanan menuju haji semakin lama dalam perjalanan, insya Allah akan semakin banyak pahala kita dapatkan. Padahal itu bahasa-bahasa spekulasi itu supaya mereka. Nah, sehingga tahun ini kita rubah Pak. Jadi yang berangkat pertama kita kembalikan pertama. Jadi yang berangkat dulu tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu insya Allah kita akan kembalikan pada tanggal 25. Nah, jadi yang berangkat pertama kita kembalikan ke sini pertama. Jadi banyak jamaah haji yang WA kami, Pak, kenapa saya begini, kenapa saya begini? Bisa kita terima itu pengaturan PPIH. So, kalau kita mau bersama semua kembali ke Kolakan, ada yang berenang itu. Nah, karena pesawat kita hanya mampu memuat 72 orang. Ya, 72 orang itu ya setiap penerbangan. Kita sudah berupaya PPIH Pak, berupaya untuk 3 kali penerbangan dalam sehari. Tapi rupanya dari pihak penerbangan tidak merespon itu, sehingga kita tetap 2 kali penerbangan dalam sehari. Kemudian yang selanjutnya perlu kami informasikan terkait dengan barang bawaan jamaah, insya Allah masih tetap kita akan lakukan seperti tahun lalu. Tas besar dan tas tentengan jamaah itu tetap kita kirim melalui ekspedisi. Dan jamaah kita nanti di pesawat itu mungkin ada paling kalau ada tas-tas ya tambahan yang tidak besar. Kita berharap begitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi seperti tahun lalu Pak. Kita sudah keliling kamar tengah malam itu, ada yang bahkan kita ambil paksa tasnya, tapi ternyata setelah berkumpul di aula pemberangkatan mau menuju ke bandara, masih banyak yang bawa beberapa kantongan. Ternyata mereka tiba di Makassar, masih ada kesempatan untuk mereka belanja kemana-mana. Apalagi ini jamaah kita ada yang tinggal sampai 3 malam. Saya tidak tahu nanti kondisinya, tapi insya Allah kita akan berharap mudah-mudahan jamaah kita tidak ada yang membawa barang yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Yang pasti koper besar dan tentengan itu dan yang lain-lainnya yang mereka bawa dari Mekah, kalau lolos itu kita akan ikutkan di ekspedisi. Nah, sehingga nanti penjemputan di bandara
Insya Allah tidak terlalu panitia tidak terlalu repot lagi mengurus barang bawaan jamaah haji. Saya kira ini informasi awal dari kami, dan insya Allah sebentar di rapat kita akan berkembang lagi informasi dan harapan dari PPIH untuk kelancaran penjemputan jamaah haji kita yang akan kita laksanakan mulai tanggal 25, 26, 27 dan insya Allah 3 Agustus 2023. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan arahan-arahan dari Ketua PPIH yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kolaka. Kepada Bapak dengan hormati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka sebagai bagian dari PPIH yang mohon izin Pak Kandir, selama ini yang saya pahami secara regulasi, ya, sungguhnya beliau adalah Kepala Staf Penyelenggara Haji. Itu kalau bicara nomenklatur PMA-nya. Yang saya muliakan, sama-sama kita hormati, yang mewakili Dandim 1412 Kolaka bersama segenap satuan yang sempat hadir, yang saya muliakan, yang mewakili Kapolres Kolaka bersama segenap unsur yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Kepala SKPD atau Kepala OPD di Kabupaten Kolaka yang secara kelembagaan bagian dari PPIH ini, ya. Unsur pimpinan atau manajemen BUMN, BUMD, ya. Bapak Ibu dari pemerintah kecamatan yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, Kepala Kantor Urusan Agama. Saya berusaha hindari menyebut kata KUA, ya. Yang benar itu kan KUA. Kalau KUA itu bahasa Jermannya Pak Duro. Sama kalau bahasa MUI, banyak yang nyebut MUI. MUI itu udah protes Pak, harus MUI, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap panitia penyelenggara ibadah haji Kabupaten Kolaka yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengawali penyampaian pengantar, saya tidak pernah disebut sebagai arahan, mohon izin. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Wakil Bupati, ya. Beliau sementara berada di Jakarta, kemarin masih dalam rangkaian kegiatan advokasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten, ya, yang dipusatkan di Tangerang. Kemudian Pak Sekda masih mengikuti kegiatan di Kendari kaitannya perubahan roadmap, ya, bentuk bagian Ortala. Kemudian Pak Asisten itu sejak pagi tadi harus melakukan survei sekaligus investigasi di Desa Marina, ya. Karena itu sekali lagi saya mewakili semuanya memohon maaf, sekaligus memohon untuk diperkenankan menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu berkenaan dengan rencana pemulangan jamaah haji, ya. Kabupaten Kolaka seperti disampaikan tadi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, meskipun jamaah kita yang totalnya 368, 368, terbalik 86-nya. Yang awalnya 354 karena satu itu gabung di kloter 25, 353 di kloter 27,
dan 14 sebagai kota tambahan itu masuk pada kloter 42 bergabung dengan beberapa jamaah dari sejumlah wilayah. Tidak hanya Sulawesi ternyata, karena di situ ada Papua, iya, Maluku Utara. Kesempatan ini kita sekaligus membahas di rencana 3 pemulangan itu. Iya. Seperti yang diuraikan oleh Pak Kepala Kemenak, saya tidak akan mengulang lagi. Yang pasti bahwa semua ini harus terlayani dengan baik. Saya hanya mengutip dan meneruskan pesan dari Pak Wakil, Pak Sekda, termasuk Pak Asisten 1, bahwa kalau selama ini memang kita begitu repot ngurus di pemberangkatan, tapi lebih beratnya itu kalau pemulangan. Ya. Di mana repotnya? Pertama, ketika jamaah haji sudah mulai tiba, ya, dari bandara menuju asrama haji. Ya. Karena kalau lazimnya selama ini kan jamaah yang tiba dari Madinah Al-Mudawwarah, ya, yang terjadwal sesuai dengan disampaikan tadi Pak Kepala Kantor, dari pesawat itu kan busnya langsung menjemput, yang langsung ke off-road itu, ya. Sampai ke embarkasi atau di asrama haji, debarkasi sampai di asrama haji Sudiang Makassar. Sistemnya mungkin yang sudah berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang lalu-lalu ada penerimaan secara resmi, ini karena kebijakan haji secara nasional sudah ada istilah apa istilahnya itu terhadap lansia, ya ramah lansia, itu diminimalisir waktunya. Kemarin waktu pemberangkatan alhamdulillah yang biasanya durasi waktu itu tembus sampai angka 5-6 jam, kemarin tak sampai 2 jam selesai. Istilahnya satu atap terpadu, mulai proses pemeriksaan rekam medis, ya, dan seterusnya. Itu dilakukan dalam satu tempat, tinggal biliknya yang diatur. Begitu juga pemulangan akan seperti itu. Tetapi repotnya saya kira adalah ketika menubernya jemaah di dalam, termasuk lebih banyak jumlah yang datang selain jemaah. Nah, sama dengan yang kita akan antisipasi ketika tiba di Bandara Sangeni Bandera. Karena pengalaman seperti yang biasa kita bahas, satu jemaah yang jemput itu 4 mobil biasanya. Dan 4 mobil itu isinya minimal 4 orang sampai 5 orang. Bahkan yang fatal kalau misalnya stiker yang resmi dari panitia itu sudah di copy, di copy. Di sini yang saya maksudkan, dan tentunya termasuk dari otoritas bandara ini dengan bersama seluruh komponen yang ada di panitia ini kita mesti kerja bareng. Saya tidak akan panjang lebar, kita mungkin akan kembangkan ketika ada sesi yang lain, ya. Ada bagian input atau masukan saran dari Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti bahwa kita atas nama pemerintah Kabupaten Kolaka sangat mengharapkan, ya, seperti apa keterlibatan proaktif kita semua, ya, termasuk ketika menangani layanan jemaah secara prima. Karena kalau berangkat dari pengalaman, ketika tiba di Makassar, maka termasukkan urusan koper. Ini bukan persoalan yang mudah dalam pengamatan saya, ya. Karena dipastikan dulu jumlahnya, siapa pemiliknya, kemudian tetap diangkut dengan ekspedisi, Pak Kadep. Iya, tetap diangkut dengan truk ekspedisi dari debarkasi Makassar menuju Kolaka. Terakhir, kalau konsep penerimaan jamaah yang akan dilakukan di bandara, lazimnya seperti terakhir tahun kemarin itu sudah di ruang tunggu, Bang. Iya, tidak lagi seperti di area pelataran bandara. Ini demi keamanan dan kenyamanan jamaah. Ya, karena saya terlalu yakin, Pak, Bu, ya, apalagi kultur kita orang timur, ya Indonesia lah secara umum, apalagi kita kawasan timur selalu mengejar berkah, dan ini susah untuk kita halau. Makanya solusi terbaik adalah seperti yang dilakukan kemarin, seremoni, ya, seperti dalam konsep yang ada dari Pak Kepala Kantor dan teman-teman di Kementerian Agama. Kita akan tetap seperti yang kemarin, tinggal diperketat seperti apa domain
dan dominasi keluarga jemaah itu tidak terlalu diberi kesempatan untuk merapat, kecuali pada saat jemaah sudah keluar dengan sistem safety yang luar biasa, kemudian sampai kepada kendaraan masing-masing. Untuk saat ini terima kasih ya. Demikian saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada arahan dari Bapak yang mau pilih Dandim maupun Mas. Oke. Dari Pak Wakil Kapolres. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kolaka, yang kami hormati yang mewakili Dandim 1412 Kolaka, Pak Kasdim, yang kami hormati Pak Kabak Kesra Sekda Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para OPD yang mewakili dan Subdenpom Kolaka, Pak KBO Lantas, yang kami hormati unsur pimpinan BUMN, BUMD, serta para panitia, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir dalam rapat pagi ini. Pertama-tama saya mewakili Bapak Kapolres. Beliau memohon maaf tidak sempat bersama kita pagi ini karena kebetulan mohon izin Pak Kandepak, di Polres juga mulai dari jam 7:30 tadi kita ada kegiatan masih dalam rangkaian 1 Muharram di Polres Kolaka. Jadi kegiatannya itu mulai dari yasinan, ceramah 1 Muharram. Sehingga tadi saya kebetulan disposisikan saya sampaikan, saya izin sama Pak Kapolres, izin Pak Kapolres ada undangan. Oh ya sudah, saya tadi disposisi itu. Nanti kalau saya wakili sampaikan permohonan maaf saya sama Pak Kandepak. Karena beliau juga yang membawakan sambutan dalam rangka 1 Muharram. Baik, masih dalam rangkaian kegiatan rapat pagi ini untuk kegiatan penjemputan jamaah haji dari Kabupaten Kolaka, yang mana dibagi menjadi 3 kloter yang rencananya mudah-mudahan di tanggal 25, 26 dan 27 sejumlah 34 orang, tapi karena ada pengurangan dan penambahan yang mana mereka bergabung di kloter yang lain, sehingga kemudian penjemputan itu bukan hanya di 25, 26 dan 27, tapi kemudian di bulan Agustus juga. Seperti itu. Jadi penjemputan kita tidak berakhir di tanggal 27, tapi ada di bulan Agustus. Nah, untuk itu alhamdulillah kemarin kita di tanggal 18 Juni kemarin kegiatan dalam rangka pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Kolaka sebanyak 354 orang ini alhamdulillah selamat semua. Sampai hari ini tidak ada alhamdulillah tidak meninggal dunia, hanya sakit namun masih bisa diantisipasi. Olehnya itu, jadi kami dari Polres Kolaka akan memaksimalkan kegiatan penjemputan ini. Dari polanya karena ini menurut penyampaian tadi Pak Kabak Kesra yang kemarin mungkin hanya mengantar orang tuanya, saudaranya, keluarganya, mungkin 1 orang, hanya 2. Nanti mulai dari pola pengamanan sampai kemudian CB dalam bertindak kita akan maksimalkan.
kemarin kita sudah mendeteksi ancaman-ancaman faktual yang akan terjadi di sekitar bandara. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah langsung ke bandara dengan Pak Kandepa kemarin, dengan OPD, Pak Kasatpol PP kemarin ada, Pak Asisten 1 dengan segenap panitia. Kami sudah mengantisipasi itu dengan membentangkan tali sebagai pembatas. Nah, ini sebagai langkah upaya kami supaya para penjemput jemaah haji yang akan tiba nanti itu tidak lagi berdesak-desakan di sekitar halaman atau di depan bandara. Nah, mungkin nanti CB itu nanti akan kita lakukan pola ini juga, ya Pak Kandepa ya. Nah, karena itu kemarin sudah berhasil kita laksanakan. Jadi kita bentangkan tali lagi mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan sebagai pembatas, sehingga kemudian yang datang menjemput itu tidak boleh lagi melewati tali itu. Ada dari bandara sini. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Kapolsek sudah datang juga, Kapolsek Otuanga sudah datang. Saya kira begitu Pak Kepala Bandara ya. Nanti CB-nya seperti kemarin lagi tetap kita bentangkan tali untuk antisipasi nanti adanya lonjakan penjemputan dari jemaah haji ya. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kandepa dengan Pak Kabakesra, dengan Pak Kasdi. Rencananya mungkin sore sebentar Pak, selesai asar. Jangan sampai lagi ada yang terlambat. Kemarin itu mungkin karena kondisi jalan atau mungkin ada kendaraan yang terkendala sehingga sampai sore. Jadi saya minta nanti sebentar selesai asar langsung bergerak supaya nanti kita minimalisir adanya potensi-potensi yang kira-kira terjadi kerawanan pada saat penjemputan. Apalagi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Kabak, ini akan ada pembengkakan. Jadi itu yang kita harus antisipasi. Barangkali dari kami dari Polres Kolaka cukup sekian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempersilakan peserta rapat anggota PPIH untuk menyampaikan saran-sarannya. Terlebih dahulu kami tambahkan mungkin informasi terkait dengan teknis penjemputan jamaah kita. Yang pertama, sebagaimana disampaikan tadi bahwa dari sejumlah PPIH itu ada yang ke Makassar menjemput Pak, ada yang hanya di Bandara Sania di Bandara. Jadi yang ke Makassar itu ada lebih 10 orang. Pasti saya, Kabak Kesra, kemudian Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah sudah ke Makassar pada tanggal 22, jadi hari Sabtu. Karena 23 subuh itu Polotan 25 sudah tiba di Makassar. Jadi sekalipun satu orang ya tetap kita jemput. Dan sampai dia tiba sudah ada panitia dari Kendari, dari Konawe. Sementara dari Kolaka tidak ada, pasti dia merasa kenapa ini saya punya panitia tidak ada yang muncul. Nah, sampai dia merasa diabaikan. Kami yang lalu Pak, waktu pemberangkatan itu dari 393 jamaah yang ada di aula itu hanya satu yang sal hijau. Jadi sal hijau itu polanya jadi mudah kita kenal, begitu saya datang di sana hanya satu orang sal hijau, saya langsung datangi. Intinya menghibur lah. Dia merasa terhibur ketika kita muncul menyapa dia. Sampai dengan nanti pada saat penjemputan, makanya kami bersama dengan Kabak Kesra dan Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah
lebih awal ke Makassar pada tanggal 22 untuk persiapan menjemput yang 1 orang itu. Sekaligus kami mengurus di mana tempat transitnya untuk menunggu kloter berikutnya. Kemudian ada yang berangkat tanggal 24 orang, beberapa orang 24 orang itu akan tiba di Makassar. Mungkin termasuk teman-teman dari kesehatan itu tanggal 24, teman-teman dari Kesera dan teman-teman dari Kemenak. Ya, sebagian itu nanti tanggal 24. Jadi insya Allah jamaah kita yang tiba di Makassar itu tidak sama waktu kita mengantar yang lalu. Tempat transitnya itu di Hotel Mutiara Hadijah di Pondok Madinah, karena di asrama haji tidak mampu menampung semua jamaah yang transit. Insya Allah nanti sesuai hasil koordinasi kami dengan pihak asrama haji, semua jamaah kita yang baik yang transit 1 malam, 2 malam maupun yang 3 malam itu semuanya akan tertampung di asrama haji. Tidak lagi yang keluar. Ya, jadi semua jamaah haji kita di asrama haji transit. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Kesera tadi, bahwa jamaah haji kita ketika menuju ke bandara untuk pemberangkatan menuju Bandara Sangiang di Bandera, tetap kita akan menggunakan jasa jalur cepat, jadi melalui apron, tidak ke terminal. Jadi dari asrama haji, di asrama haji dilakukan pemeriksaan, ya stay-nya di asrama haji. Setelah selesai pemeriksaan langsung naik damri menuju ke bandara lewat belakang, Pak. Lewat belakang, lewat apron, tidak melalui terminal. Itu hasil koordinasi kami dengan pihak otoritas bandara, kemudian dari PPH Embarkasi Hasanuddin Makassar. Kemudian yang selanjutnya, ketika tiba di Bandara Sangiang di Bandera, jamaah yang akan dijemput secara resmi oleh pemerintah daerah bersama dengan kita semua, saya kira OPD, hanya jamaah yang tiba pertama. Ya, jadi hanya yang tiba pertama penerbangan tanggal 25 pagi sebanyak 64 orang. Kan kita terima resmi dan diupacarakan. Untuk yang tiba berikutnya tidak lagi dilakukan penerimaan resmi dan tidak diupacarakan. Jadi PPIH hanya menjemput di pintu masuk. Ya, pintu masuk setelah dari pesawat, jamaah langsung masuk ke ruang transit, ya, ruang transit. Nah, di situ PPIH, Pak, menjemput. Ya, tidak lagi diupacarakan sama yang lalu. Jadi diupacarakan itu hanya penerbangan pertama di pagi hari pada tanggal 25. Nanti teknisnya di mana tempat penerimaannya itu nanti kita kesana sebentar, Pak. Kita kondisikan, dan saya kira yang kita lakukan tahun lalu itu sudah sangat bagus. Jadi kita terima di ruang tunggu. Mudah-mudahan dari pihak otoritas bandara Sangiang di Bandera masih mengizinkan kita untuk menerima dan mengatur di ruang tunggu itu untuk dilakukan upacara penerimaan jamaah haji. Kalau tahun lalu kita rencanakan kita mau bikin tenda, ya, tapi ternyata setelah hari hanya itu, karena tahun lalu saya berangkat, tiba-tiba tidak ada tenda, tiba-tiba penerimaan di ruang tunggu. Saya kira ini sangat efisien dan sangat bagus, Pak. Sisa nanti
jamaah perlu dijaga ketika mereka turun, Pak. Tahun lalu itu ada yang sempat ya tidak jatuh juga tapi bunyi dari kedengaran. Kedengaran bunyinya. Ya, kenapa? Karena menggebu-gebu, mungkin saking gembiranya mau ketemu dengan keluarga, ya, sehingga tidak konsentrasi lagi turun tangga, akhirnya dia bunyi. Bunyi tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Ya. Jadi yang diterima pertama itu hanya resmi hanya penerbangan pertama tanggal 25. Yang datang 26 dan 27 itu PPIH hanya menjemput tadi di ruang transit. Kemudian yang selanjutnya, kalau waktu kita antar yang lalu pada tanggal 8, 9, dan 10 Juni yang lalu itu jamaah haji dari wilayah kota dan utara start dari Masjid Agung menggunakan bus. Untuk penjemputan ini semua jamaah haji kita akan serahkan ke keluarga masing-masing di Bandara Sania di Bandera. Jadi semua penjemputnya datang di bandara untuk menjemput keluarga mereka. Tidak ada lagi yang kita tangani jamaah kita antar sampai di Kolaka, apalagi sampai di rumahnya. Nah, kalau mungkin ada PPH yang mau datang silaturahmi, dan tadi Pak Kabak Kesar mengambil baraka, ya nanti masing-masing berkunjung bersilaturahmi di rumah jamaah. Dan tidak ada lagi kita antar sini, Pak. Nah, jadi mungkin juga menjadikan sedikit beban teman-teman dari pengamanan ini agak ringan. Tapi saya kira tetap ada pengawasan di jalan, Pak. Karena pasti banyak kendaraan. Ini teknis untuk penjemputan. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa semua jamaah itu akan kita serahkan ke keluarga masing-masing. Dari kami sudah membagikan stiker kendaraan masing-masing, satu stiker, satu jamaah. Jadi kalau ada satu jamaah mau dijemput 4 mobil atau 5 mobil, maka selebihnya itu menjadi urusan masing-masing penjemput. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam bandara. Kira urusan teman-teman pengamanan ini. Ya, yang pasti kami hanya membagikan, Pak, membagikan satu stiker satu jamaah. Nah, kalau ada yang kopian-kopian itu di luar kendali kami. Ya, hanya satu jamaah. Atau ada yang menggunakan stiker waktu pemberangkatan. Nah, mana Pak Sawat? Beda ya? Beda, Pak. Beda, Pak. Ya. Beda. Jadi beda stiker pemberangkatan dan pemulangan. Ya, pemulangan bagaimana model stikernya? Ada contohnya di bawah, Pak. Nah, itu ambil dulu supaya teman-teman lihat. Ya, tahu masih ada yang pakai stiker pemberangkatan. Kalau di PPIH saja itu di mobil-mobil PPIH itu masih ada stiker pemberangkatan, Pak. Pemberangkatan. Iya, penjemputan. Ini mungkin untuk kita ketahui bersama, terutama teman-teman di perhubungan dan di sini, supaya dikenal memang ini stiker. Jangan sampai nanti ada stiker lain yang masuk. Salam, mari. Oh, yang punya kita ada. Ini pada sana. Penguasa wilayah. Ini pas apa stiker masuk. Dan mungkin sambil kita tunggu itu, Pak, kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan saran-saran, masukan-masukan terkait dengan rencana penjemputan jamaah haji kita, atau mungkin Bapak dan Ibu
ada saran terkait dan masukan terkait dengan evaluasi waktu pemberangkatan, terutama sekarang untuk penjemputan. Ya, putih. Nah, saya kira ini mudah dikenali. Kalau ada yang pakai selain model ini, itu berarti stiker pemberangkatan atau mungkin kopian. Ya, ini nanti tergantung teman-teman dari perhubungan, dari Polres dan pengamanan untuk di bandara itu, apakah mereka tetap diloloskan masuk atau bagaimana teknisnya, kami serahkan kepada bapak-bapak dari pengamanan. Saya kira ini, dan saya persilakan kepada bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan saran-saran, pandangan-pandangan terkait dengan penjemputan jamaah haji kita. Terima kasih diberikan kesempatan untuk mungkin di sini mungkin saya minta diperjelas saja untuk masalah kendaraan yang menjemput jamaah haji. Ini kan sudah stiker sudah disiapkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kendaraan penjemput itu yang punya stiker saja masuk di bandara, yang tidak punya stiker di luar lokasi bandara parkir, maksud saya itu diperjelas dulu. Kemudian dipikirkan dampaknya juga, kalau kita batasi kendaraan masuk ke dalam yang punya stiker saja, sedangkan di situ ada pendapatan juga dari pihak bandara, ya Pak, ada pas masuk kalau nggak salah kalau di pelabuhan istilahnya begitu. PAD. Ya, itu PAD juga itu. Kalau kita batasi kendaraan yang masuk, ya, artinya kurang juga PAD-nya lagi yang masuk itu. Kemudian yang kedua, di sini yang kita bicarakan hanya masalah penjemputan jamaah haji saja. Tapi perlu kita pikirkan juga ada masyarakat lain yang mau berangkat ke Makassar. Itu kita harus pikirkan juga. Bagaimana dengan orang-orang yang mau berangkat ke Makassar juga. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja pimpinan rapat. Saya agak sependapat dengan pimpinan tadi disampaikan. Kalau saya tetap semua mobil yang penting memungkinkan difasilitasi masuk, karena ini ada PBD-nya supaya bisa bertambah lagi. Tetapi yang mau diatur di dalam, kalau kemarin kan agak kacau memang, yang mau diatur yang punya stiker khusus tempatnya dikhususkan, yang tidak punya stiker itulah dibawa ke bagian-bagian pinggir sana. Kalau kemarin tidak, semua masih menggabung, ya. Yang ada stikernya dikhususkan mobilnya supaya tertata jamaah dijemput, kan tidak banyak Pak. Kalau berapa jamaah kan gantian, tidak bersamaan juga jamaah datang, tapi dikhususkan mobilnya. Terus untuk yang lain silakan masuk, karena di situ ada perhubungan juga menunggu kasihan karcisnya supaya semuanya jalan sepanjang bisa memungkinkan di dalam. Demikian masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kendaraan yang boleh diizinkan untuk masuk ke pelataran bandara, apakah hanya yang pakai stiker atau semua kendaraan bisa masuk ke dalam. Kemudian yang kedua terkait dengan parkiran, jadi dipisahkan parkiran mobil yang menggunakan stiker untuk jamaah dan mobil yang tidak menggunakan stiker. Mungkin ini penjemput selain tambahan dari mobil jamaah, kemudian mobil-mobil penumpang umum yang mau berangkat. Ini secara teknis saya serahkan kepada Bapak yang mewakili Polres untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kandepak. Mohon izin. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak
KBO Lantas. Memang potensi-potensi kerawanan untuk masyarakat yang akan datang itu besar, karena ini datang menjemput dan akan menyaksikan orang tuanya, keluarganya, saudaranya yang sudah kembali dari haji. Baik, untuk kendaraan yang akan digunakan oleh keluarga jemaah haji, ini kan sudah ada stikernya seperti yang diperlihatkan tadi Pak Kandepak, sudah ada stikernya, silakan dikenali. Kemudian pola pengaturan untuk kendaraan yang digunakan oleh keluarga jemaah haji, silakan suruh masuk, silakan. Kemudian nanti inilah bagian juga rangkaian kegiatan kita, tugas kita nanti sebentar pada saat ke bandara, kita akan mengatur kendaraan-kendaraan yang akan ditempati atau digunakan oleh keluarga jemaah haji. Nah, seperti itu. Untuk yang kendaraan yang keluar masuk, bagi mereka yang mungkin penumpang pesawat yang kembali dan kemudian berangkat, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan. Silakan dimasukkan, tapi tetap dilakukan pemeriksaan. Kan kalau yang masuk itu kan dia pasti akan memperlihatkan bukti tiket, baik itu fisik maupun yang elektronik menggunakan handphone. Itu ada itu. Jadi untuk meminimalisir adanya masyarakat kita yang berdesak-desakan masuk di area bandara ataupun di ruang tunggu. Kemudian kalau misalnya halaman bandara masih memungkinkan, bagi keluarga jemaah haji yang menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan stiker jemaah haji, silakan dikasih masuk. Tapi nanti inilah peran kita nanti, berarti ada nanti teman-teman kita dari Polres, dari Pol PP, dari Disub yang akan jaga di palang itu. Ketika mobil sudah padat di dalam, kemudian masih ada kendaraan jemaah haji yang akan masuk, ya paling nanti diarahkan agar parkir di area lain. Ya, takutnya nanti pada saat masuk semua kendaraan susah lagi ngaturnya, begitu. Jadi intinya adalah silakan diarahkan masuk kendaraan yang punya stiker jemaah haji, silakan didorong masuk. Kemudian yang menggunakan kendaraan yang jemaah haji yang tidak mengenakan label, silakan disuruh masuk, tapi nanti parkirannya jangan di tempat yang punya stiker. Jadi dipisahkan dipisahkan. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi kendaraan masuk atau terparkir, diarahkan ke area lain. Seperti itu ya. Jadi mohon nanti Pak BO Lantas Disub dengan Pol PP dimaksimalkan nanti pemeriksaan di pos itu. Jadi menjaga, yang tahu kondisi di dalam itu, di area itu adalah yang menjaga di pos palang masuk dan keluar. Jadi silakan koordinasi dengan gunakan caraka antara di pos dengan di dalam. Anda bisa komunikasi melalui handphone, ya, untuk memaksimalkan kegiatan kita, menjaga agar jemaah kita tidak ada lagi seperti yang sampaikan tadi Pak Kandepak. Jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang pingsan, karena banyak warga penjemputnya yang ada di sekitar area bandara ataupun mungkin di ruang tunggu. Ya, saya kira untuk teknisnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira ini Pak, penjelasan tadi terkait dengan kendaraan yang akan masuk ke pelataran bandara. Saya kira nanti dari teman-teman dari bandara bisa mungkin menyampaikan informasi daya tampung untuk pelataran itu kira-kira berapa. Yang pasti pada tanggal 25 itu selain penjemput jamaah dan penumpang umum yang akan berangkat,
juga ada undangan kita yang akan menghadiri upacara penerimaan jamaah haji. Jadi ada pejabat-pejabat kita yang kita undang nanti akan hadir ke sana, ke bandara itu, sehingga yang sampai mereka kena sweeping joy. Nanti di undangan ini kita sudah cantumkan Pak, undangan di bawah serta. Jadi kalau ada tokoh masyarakat, mungkin tokoh agama yang kami undang untuk hadir ke sana, itu pasti mereka bawa undangan ini. Jangan sampai mereka bawa undangan begini, itu bukan stiker penjemput ini. Nah, tetap diizinkan untuk masuk karena di acara untuk penerima. Ini pada tanggal 25. Nah, setelah 25, saya kira undangan ini tidak berlaku lagi. Ya. Itu 26, 27 sisa ya stiker jamaah. Mungkin dari bandara Pak bisa menyampaikan informasi. Selamat pagi, baik pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat. Saya dari bandara, mewakili Bapak Kabandara yang saat ini sedang rapat di Jakarta. Izin terkait dengan alur kendaraan, daya tampung kami di parkiran terminal itu seluruhnya ada 200 kendaraan mobil, Pak. Mampu 200, itu sudah termasuk VIP. Di sekitar VIP mungkin, kalau di luar VIP untuk para tamu undangan mungkin 150. Itu 150. Kami pikir kalau dengan flight pagi 68 jemaah itu masih mampu Pak, kalau satu mobil, satu keluarga 2 mobil lah, karena kan kalau pengantar tetap kami prioritaskan, itu pun rata-rata flow-nya langsung keluar Pak, nggak parkir kalau penumpang yang berangkat. Jadi saya rasa 2 orang untuk satu jemaah 2 mobil masih aman. Namun berdasarkan pengalaman tuh akan lebih mudah daripada dipisah yang dengan stiker ataupun tidak itu dimasukkan, namun tetap dijaga yang jalan masuknya saja Pak. Setelah dari parkiran keluar itu mungkin dimaksimalkan, dimentokkan dulu Pak, jangan ini yang stiker di sini nih, yang nggak ada stikernya di sini. Akan lebih mudah jika dimaksimalkan dulu di titik maksimal parkir, dimentokkan gitu baru diurutkan, kecuali yang VIP untuk tamu undangan itu, atau tamu undangan bisa juga di jalan masuk kami kan lebar, itu yang sebelah kanan, mentok di kanan khusus untuk tamu undangan mungkin ada bisa 15 mobil itu Pak di depan terminal itu, biar nggak muter lagi kan, biasa ngedrop terus muter, mungkin takutnya kalau muter itu ketutup sama yang antri Pak, yang keluarga-keluarga itu. Jadi saya rasa kalau daya tampung di tempat kami udah aman lah, kalau dengan pembatasan 2 mobil per jemaah haji. Itu untuk mekanisme di dalam, saya rasa nanti akan lebih mudah, karena tahun lalu kan sudah pengalaman yang di ruang tunggu itu saya rasa udah paling baik Pak, daripada bikin tenda di sisi udara nanti malah lebih repot. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Pak KBO lantas, kira-kira di tanggal 25 itu bisa ndak? Ada ndak kira-kira mobil yang bergerak di sana sekitar 200 unit? Ini ada mobil bus juga, bukan mobil yang ada juga mobil bus yang 4 roda dengan 6 roda. Untuk mobil minibus roda 4, kira-kira ada ndak sekitar 200 unit? Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sependapat dengan pihak bandara. Untuk masalah kendaraan, saya pikir untuk parkiran aman. Karena untuk penjemputan jamaah haji ini kan 2 penerbangan. Mungkin yang penerbangan pertama sudah balik, mungkin masuk lagi yang kedua. Jadi untuk parkiran mungkin saya rasa insya Allah aman. Namun mungkin sedikit saya beda pendapat sedikit dengan pihak bandara. Masalah dibagi kendaraan ini. Maksud saya mungkin ini saran saja ya. Di sini kan kita punya, artinya kalau dibagi-bagi ada 3, yaitu adanya undangan atau muspida, kemudian jamaah haji, kemudian penjemput keluarganya, artinya mobil yang di luar yang ada stikernya. Menurut saya mungkin alangkah baiknya kalau kita sudah pisah-pisahkan.
Umpamanya Musbida di mana parkirannya kendaraannya, undangan di mana. Ya tadi diusulkan di depan pelataran jalan sebelah kanan. Saya sependapat dengan itu. Kemudian yang menjemput jamaah haji, ini kan kita sudah ketahui jumlah jamaah haji itu 68 ya, 64 pertama. Jadi kita sudah bisa perkirakan. Jadi satu stiker, satu mobil kita siapkan di mana itu parkirannya. Lebih baik kalau dia dekat dari parkir itu keluar kendaraannya itu, artinya jamaah hajinya tidak terlalu jauh jalannya. Kasihan juga jamaah hajinya kalau terlalu jauh jalan. Selebihnya mobil penjemputnya kita tinggal langsung di mana space-nya dia untuk kita parkirkan. Itu saja mungkin yang perlu segera saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama dan yang mewakili PPIH dari Kabupaten, Pak Kasdim, dan yang mewakili Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bicarakan tentang pengamanan di wilayah Bandara Sangihe di Banderan. Adanya saudara kita dan keluarga kita datang di Bandara Sangihe dalam rangka pemulangan jamaah haji. Kemarin waktu berangkat Pak, dari 2 kali pemberangkatan 1 hari dengan hampir bersamaan pengantar yang berangkat pertama dengan yang kedua, cuma terkadang yang jamaah hajinya, calon jamaah hajinya yang di belakangan. Kalau kita lihat kemarin tempat parkiran, ya apa tadi Anda katakan bandara, hampir 200 lebih Pak itu sudah dimuat di dalam. Yang penting diatur oleh bagi pengamanan. Ini yang kita hadapi nantinya, karena pakai stiker para penjemput jamaah haji 64 berarti dikali 2 128. Nah itu Pak, 128 kendaraan ditambah Forkopimda yang sempat diundang dengan OPD yang ada di Pemda. Diperkirakan sampai 30 mobil dari Kementerian Agama. Di sini kita sudah berapa kali Pak pengamanan dari Pol PP, kita memang sudah siapkan para musbida atau para OPD tempatnya dengan tempat penjemputan keluarga jamaah haji. Jadi tidak bercampur lagi Pak. Di sayap kanan itu ya rata-rata pejabat di situ Pak. Yang di tengah dengan yang di sayap selatan itu ya rata-rata keluarga jamaah haji. Dan memang lebih bagus Pak kalau dekat yang pakai stiker dari bandara supaya jamaah haji ini yang tua tidak terlalu jauh Pak dari kendaraan yang menjemput dia. Terus kedua menyangkut masalah ini tadi, tertibnya kendaraan di dalam, dilibatkan Pol PP berhubungan dengan pihak lantas, memang saya kira sangat bagus Pak. Karena kita lihat saja Pak dari kemarin-kemarin, cuma yang menjadi membeludak kalau keluarga yang pemberangkatan yang kedua yang siangnya itu Pak sudah hadir kalau pagi di sana, itu saja yang tidak bisa kita antisipasi kalau dia datang semua. Tetapi kan ada jadwalnya Pak, bilang jam 9 dengan jam 2 siang. Kalau ini yang terjadi ya mungkin setengah mati petugas, tapi saya kira tidak begitu kejadiannya nanti Pak, karena agak lama menunggu kalau dia datang lebih awal. Ya, lebih banyak uang keluar Pak, keluarganya lagi di sana membeli jajanan. Saya kira sudah ini Pak yang mewakili Kapolres, apa yang dikatakan tadi Bapak dari KPO, saya kira itu lebih tepat dan efisien. Karena yang menjadi kendala yang keluar masuk itu yang kita Pak, yang tuan rumah terkadang begitu. Misalnya sopir pejabat sudah ada parkir lagi, diperintahkan lagi keluar, dia keluar lagi. Karena kita lihat ini selama ini pengamanan, ya saya kira kita masih bisa komunikasi dengan baik para sopir-sopir pejabat. Karena yang dikedepankan adalah keluarga jamaah haji yang mau tiba di bandara. Ya, saya kira itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti saya kira terkait dengan parkiran kendaraan ini kita cukupkan, insya Allah secara teknis sebentar kita akan lihat dari lantas mungkin, dari Polres, dari Pol PP. Kalau bisa Pak kita sama-sama sebentar di sana di bandara setelah salat asar ya, 3:30 lah, 3:30 sudah di sana. Ya. Jam 4 ya di sana ya? Kalau bisa salah dulu lah. Hah? Bisa salah dulu. Enggak, jam 4 sudah di sana. Enggak, kalau bisa Teknisnya mau sholat di mana? Terserah. Kalau sholat di sana mau di Masjid Pomala, Tangga Tada boleh. Jam 4. Jam 4 sudah di sana. Ya jam 4 kita di sana sebentar Pak, teknisnya kita akan atur itu. salah duhur bagus. Ya. Bisa salah duhur. Kalau asar terlalu kesorean mungkin. Setelah sholat zuhur. Gimana yang lain? Boleh, boleh. Kalau kami tidak ada masalah. Ya. Ya. Dari Pol PP itu Pak. Jam 2. Jam 2. Salah duhur. Selesai salat duhur jam 2. Sholat sukan ada persiapan makan. Ya. Jam 2. Jam 2 ya. Oke, jam 2 insya Allah kita sudah ada di bandara Pak. Ya. Bagaimana dari bandara bisa terima kami Pak jam 2? Ya, tapi kalau jam 2 kan masih ada Pak, apa arus penumpang yang mau datang. Ya mungkin selesai penerbangan bagus ya biar leluasa kita mau lihat dalam, lihat. Memang baiknya jam 4 Pak. Jam 4 kita sudah di bandara, jadi mungkin kita start dari sini, ada yang start jam 3 atau mungkin jam 2, nanti transit dulu di mana. Bisa sholat di masjid-masjid pinggir jalan. Ya. Izin kalau jam 3 kami terminal udah clear Pak. Paling lambat jam 3 kami clear. Karena kan pesawat jam 2 udah terbang tuh Pak. Biasa penjemput yang ada yang nunggu bagasi setengah 3 itu udah mulai kosong. Jam 3 tuh udah. Demikian. Oke, kita sepakat jam 3. Jam 3 ya. Oke. Kasih jam 3 di bandara. Oke, kasih. Oke, jadi nanti kita di sana Bapak dan Ibu sekalian, selain parkiran itu juga kita mau lihat tempat persiapan untuk upacara penerimaan. Bagaimana teknisnya nanti teman-teman akan mendesain di sana, teknis pengaturan kursi dan lain sebagainya. Untuk yang lain Pak, dari kesehatan mungkin ada saran masukan? Aman. Jadi untuk kesehatan ini tidak hanya banyak di sini, termasuk nanti di Makassar. Sebab kalau sudah diterima resmi di debarkasi dari PPIH, debarkasi sudah menyerahkan ke kita, maka urusan semua dan tanggung jawabnya itu sudah berada di PPIH kabupaten. Nah, ini yang paling utama ini teman-teman dari kesehatan, karena pasti banyak orang-orang tua kita yang lansia itu ya. Oke. Ya. Baiknya Pak. Ini dulu kita. Yang saya hormati hadirin sekalian, saya dari Rumah Sakit Benyamin Gulu terkait kepesertaan BPJS untuk jemaah haji. Beberapa tahun yang lalu itu kan biasa diwajibkan semua jemaah haji untuk menyuguhi BPJS. Untuk yang tahun ini mungkin saya belum pernah dapat informasi bagaimana, karena terkait begini, pengalaman saya selama saya mengelola haji waktu saya di Dinas Kesehatan Pak, itu terkait tadi apalagi sudah ada informasi bahwa ada yang sakit yang tetap diantisipasi. Mungkin nanti setelah sampai di Bandara Makassar itu kadang ada yang masuk atau dirujuk ke Wahidin. Nah itu kepesertaannya itu kadang belum jelas. Kalau itu kan tadi ada yang langsung pulang kampung di Sulawesi Selatan. Itu kalau sudah keluar dari asrama haji itu sudah bukan tanggung jawab dari KKP. Kalau masih di dalam, dia masih dalam rujukan dan masih dia tinggal mungkin karena tadi ada 3 hari, itu masih tanggung jawab otoritas KKP.
Tapi masalahnya kalau sudah lepas, dia itu berlaku umum Pak. Kadang kemarin itu beberapa tahun yang lalu ada protes dari jemaah haji. Ini bagaimana ini? Apa pembiayaannya masih include di dalam biaya pembiayaan hajian atau tidak? Kalau tidak mungkin kedepannya Pak mungkin dipikirkan BPJS. Begitu ya nanti di Kolaka. Di Kolaka ketika sudah keluar dari bandara itu sudah lepas dari tanggung jawab KKP. Nah itu biasa kita di Benyamin Gulu itu mereka kalau tidak punya BPJS itu diberlakukan umum Pak. Nah itu kadang ada keluar dari jemaah haji loh. Kok seperti ini? Saya kira pelayanan itu sudah include di dalam pembiayaan jemaah haji. Mungkin nanti Pak dijelaskan. Kemudian tahun depan mungkin diinformasikan ke jemaah haji bahwa jemaah haji itu harus ikuti BPJS seperti beberapa tahun yang lalu. Karena yang untuk tahun ini dan tahun lalu tuh belum diperketat. Itu Pak nanti menjadi kendala kami di Rumah Sakit Benyamin Gulu bagaimana kepesertaannya itu. Demikian Pak, saya hadir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka selaku Kepala Staf Haji dan Umrah. Yang kami hormati yang mewakili Kabakdes Rapemda Kolaka, yang kami hormati yang mewakili Bapak Dandim Kolaka, yang mewakili Bapak Kapolres Kolaka, dan teman-teman panitia yang sama berbahagia. Sebelumnya kami dari koordinator para pembawa jamaah Pak. Jadi sebenarnya ini sangat teknis dan sederhana. Namun sebenarnya juga ini sangat penting karena setiap namanya perjalanan itu terkait dengan barang itu sangat sensitif juga ya. Baik, untuk jemaah haji tentu barang itu terdiri dari koper, tentengan, dan air zam-zam. Melihat daripada jadwal yang ada bahwa pada kloter 27 yang tiba pada tanggal 24 pukul 14 dan akan berangkat ke Kolaka pada tanggal 25. Nah, oleh karena itu terkait dengan barang ini kemungkinan kami koordinasi dari perhubungan bahwa untuk memuat barang ini mungkin tanggal 24 itu, kemudian berangkat dari Bajoe ke Kolaka tanggal 25, kemudian tiba di Kolaka malam, penyerahan barang tanggal 26. Nah, oleh karena itu yang berangkat pada tanggal 25 itu belum sempat terima dia punya barang di sini, sehingga ya namanya jemaah haji juga itu kalau dia baru tiba tentu ada yang modusnya kan. Kemungkinan jemaah haji yang ini yang berangkat awal ini mungkin dia ada barang yang dibawa. Apakah ini bisa saja bawa tentengannya supaya untuk bekal awal ini atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keamanan, kepastian keamanan daripada para jamaah itu, ya tentu mungkin ada teman yang mengecek langsung juga di sana. Kepastian dari sisi manifest supaya betul-betul bisa dipastikan keberadaan barang itu. Terkait juga dengan barang ini, pengalaman tahun-tahun lalu bahwa ketika terjadi di kantor ini penyerahan barang, kita melihat kondisi arus lalu lintas yang ada di kantor ini, bahkan sampai di di kantor bupati itu mobil itu maksud saya mungkin juga ada satu petugas polisi lah yang berdiri di situ supaya bisa mengantisipasi adanya hal-hal yang katakanlah pengendara yang lain itu atau kepentingan itu berangkat terkait dengan barang. Karena ini sangat teknis dan ini juga sangat penting menurut kami karena setiap namanya perjalanan itu ya faktor barang itu sangat juga penting artinya terkait dengan layanan atau peningkatan kepajakan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan kepesertaan jamaah haji untuk BPJS ini, saya kira dalam regulasi itu
jamaah kita yang datang tiba di embarkasi itu sebelum diserahkan ke PPH kabupaten kota itu masih menjadi tanggung jawab embarkasi. Jadi kalau ada jamaah kita yang tiba di Makassar dalam keadaan sakit, mungkin mau dirujuk, itu masih menjadi tanggung jawab PPH embarkasi. Tapi ketika jamaah itu sudah diserahkan ke PPH daerah, maka tanggung jawab itu berpindah ke PPH daerah. Kalau nanti setelah mereka tiba di sini, saya tidak tahu itu bagaimana prosesnya. Setelah jamaah tiba di Kolaka, ada yang sakit dan lalu kemudian mereka ke rumah sakit, saya tidak tahu bagaimana dari BPJS itu. Tapi salam nanti kami akan sampaikan ke jamaah terkait dengan kepesertaan mereka itu. Kemudian yang angkutan barang, jadi nanti yang ke Makassar itu memang koordinator barang bersama dengan beberapa anggota untuk menangani barang jamaah haji itu memang harus standby di Makassar, karena selain barang bawaan jamaah itu mau diatur ya ke ekspedisi, juga ada jamaah kita yang transit untuk selamanya di Sulsel, sehingga nanti teman-teman PPH yang menangani barang itu akan standby mungkin di sekitar gudang itu, kemudian akan memisahkan mana barang jamaah yang akan diangkut melalui ekspedisi dan mana yang akan ke wilayah Sulsel. Nanti daftarnya kita akan berikan, kita akan bagikan daftar jamaah haji yang mau transit dan tinggal beberapa lama dan mungkin untuk selamanya di Sulsel. Untuk barang jamaah haji yang akan diikutsertakan di penerbangan Makassar Tanggetada, nanti kita akan berupaya tetap untuk tas besar dan tentengan itu Pak diekspedisikan supaya tidak merepotkan jamaah. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan mungkin tas-tas ya mungkin 1-2 yang penting masih bisa masuk di kabin, itu dalam masalah ya. Pengalaman kita yang lalu begitu Pak, kita sudah kunjungi kapannya kita ambil paksa, tapi setelah muncul di aula pemberangkatan mau menuju ke bandara itu masih ternyata banyak tambahannya. Apalagi nanti kalau yang transit 2 malam 3 malam itu pasti mereka berkesempatan untuk belanja. Tapi insya Allah tetap kita akan antisipasi dan pasti barang itu tidak melebihi kapasitas yang ada, atau jangan sampai ada barang jamaah haji yang nanti masuk di bagasi ya. Ini kalau sudah masuk bagasi itu pasti kena biaya. Tapi kalau masih di kabin saya kira tidak. Ya, sembarangan. Salah teknisnya begitu Pak, terkait untuk pengamanan pada saat penyerahan barang jamaah, karena memang halaman kantor kami sangat sempit Pak, tidak bisa menampung kendaraan banyak, sehingga keluarga jamaah kalau datang mengambil barang itu terpaksa parkir di jalan. Ini saya kira ini bisa diantisipasi pada tanggal 26 itu sudah pasti sudah banyak keluarga jamaah yang datang menjemput jamaah. Saya kira nanti teknisnya ini nanti teman-teman dari Lantas untuk membantu kami dalam proses pengamanan pengambilan barang jamaah haji. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian kita cukupkan. Ya, seksi acara. Ya, konsul juga Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Mohon izin Bapak, karena kebetulan dalam forum ini kami lihat telah hadir masing-masing dari perwakilan stakeholder yang akan bertugas. Barangkali di forum ini juga sudah bisa ada informasi buat kami berapa kekuatan atau jumlah
personil dari masing-masing stakeholder yang akan bertugas. Informasi ini kami butuhkan karena terkait dengan kesiapan kami di teman-teman seksi konsumsi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan melalui WA Pak. Ya, nanti teman-teman. Ya. Oke. Nanti kami sampaikan nanti. Misalnya sebelum jamaah datang sudah bisa ada informasi berapa teman yang bertugas nanti di bandara. Ya. Nanti kan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Untuk rapat kita pada hari ini kita cukupkan, dan perlu kami sampaikan kembali terkait rencana penjemputan. Yang pertama, jamaah kita tiba di Makassar kloter 25 pada tanggal 23 subuh, kemudian kloter 27 tiba pada pukul 14:30, kemudian kloter 42 tiba pada pukul 19:30 pada tanggal 2 Agustus untuk kloter 42. Insyaallah tiba nanti di Bandara Sangihe Bandera pertama pada tanggal 25, 26, 27 pagi, dan terakhir tanggal 3 Agustus ya, untuk kloter 42. Kemudian teknisnya saya kira tadi kita sudah mendengarkan informasi dari kami, informasi dari Kapolrestra, kemudian dari yang mewakili Kapolres. Nah, terkait dengan yang teknis-teknis saya kira nanti kita akan bicarakan lagi seksi-seksi teknis terkait dengan penjemputan jamaah haji. Saya kira kita cukupkan dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya dalam rapat kali ini, dan mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.